perbandingan berbalik nilai dan perbandingan senilai kita lanjutkan untuk pekan ke depan. Perbandingan secara umum itu kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari bisa berbentuk seperti ini. Bisa membandingkan rasa, bisa membandingkan ukuran suatu bahan yang dipakai untuk pembuatan kue. Nah, dalam matematika yang benar dalam perbandingannya adalah yang ini, yang A ya. Jadi perbandingan tepung dan gula. Coba dengarkan Ustazah. Perbandingan tepung dan gula. Berarti angkanya tepung disulukan kemudian angkanya gula. Seandainya Ustazah ngomong perbandingan gula dan tepung, maka angkanya gula dulu baru tepung. Rasio secara umum artinya adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan suatu nilai terhadap nilai lainnya dengan satuan sejenis. Setiap nilai yang dibandingkan harus mempunyai satuan yang sama, misalnya satuan panjang, berat, dan waktu. Jadi kalau kita mau membandingkan, satuannya harus sama. Misal, ini ada beberapa hal tentang berat badan 3 orang ya. Ada yang dalam satuan kuintal, ada yang dalam satuan kilo, ada yang dalam satuan gram. Nah, ini kan tidak sama satuannya, maka harus kita samakan dulu satuannya. Ukuran untuk menjadikan satuan berat, tinggal diganti meternya diganti gram, kilogram, hektogram, dekagram, gram, dan seterusnya. Nah, tapi kalau dalam satuan tertentu itu ada yang tidak termasuk di tanggal satuan. Misalnya 1 kuintal. 1 kuintal itu adalah sama dengan 100 kilogram. Gram ke kilogram itu berapa? Naik atau turun? Ini misalnya ini gram ya, di sini kilogram. Nah, ini gram ke kilogram itu naik atau turun? Gram ke kilogram itu naik atau turun? Naik berarti itu 1000. Berarti kalau 40.000 gram dijadikan kilogram dibagi, kalau naik 1 bagi 10, kalau naik 3 berarti dibagi 1000. Jadinya adalah 40 kilogram. Halo, duluan. Kalau Andi duluan yang dipanggil, berarti angka yang muncul pertama adalah 145 apa 40? 100. Ya, berarti 100 dibanding 45 dibanding 40. Nah, dalam membandingkan, jika angkanya terlalu besar, maka bisa dikecilkan dengan cara membaginya dengan FPB. FPB 145 dan 45, 45 dan 40 adalah 5. Sehingga kalian bagi semuanya dengan 5. Ketemunya angkanya adalah 100 bagi 5 berapa? 20 ya. Kemudian 20 banding 9 banding 8 ya. Cara menghitung perbandingan. Sebenarnya cara menghitung perbandingan ini banyak caranya. Namun di sini Ustazah kasih patokan secara umum biar nanti kalian gini ternyata perbandingan secara umum itu begini. Perbandingan yang senilai begini caranya, perbandingan nilai begini caranya. Jadi nanti dari Ustazah ya. Jadi kalau misalnya ada perbandingan umum bukan senilai atau berbalik nilai ya, rumusannya adalah kalau yang ditanyakan, nilai yang ditanyakan itu sama dengan perbandingan yang ditanyakan per perbandingan yang diketahui kali nilai yang diketahui. Nah, biar lebih cepatnya, yuk kita langsung aja ke contoh soal. Mana sih perbandingan, mana sih nilai ya. Diketahui perbandingan uang tabungan milik Rina dan Bagas, yakni 2:5. Jika tabungan Rina sebesar 200.000, berapakah besar tabungan Bagas? Saya yakin di sini pasti ada yang sudah bisa. Namun di sini izinkan saya untuk menerangkan terlebih dahulu ya. Sekalinya adalah 2:, ya ada yang sudah bisa. 2:5 nilainya adalah 200.000. Maka kita selesaikan ya caranya, berarti kita cari tabungan Bagas. Ya, tabungan Bagas berarti kita tentukan perbandingan angka Bagas karena angka Bagas yang ditanyakan. Ini kan perbandingan yang ditanyakan, perbandingan yang diketahui dikali nilai yang diketahui. Berarti perbandingan angka Bagas itu berapa? 5 atau 2?
5. 5 per perbandingan yang diketahui. Perbandingan diketahui intinya ada nilai yang mendampingi perbandingan itu. Berarti berapa? Per 2 ya. Kali nilai yang diketahui yakni tabungannya Rina itu diketahui. Berarti kali 200.000. Kemarin ada yang belum bisa mengalihkan ini ya. Diingat-ingat kalau ada perkalian seperti ini, yang angka sebelah sini dengan yang bawah itu dibagi. Hasilnya kalikan dengan yang di atas. Atau dikalikan terlebih dahulu, kemudian dibagi. Oke, 200.000 dibagi 2, berapa? 100.000 ya. 100.000 kalikan 5 berapa? 500.000 ya. 500.000. Jadi sudah ada yang benar tadi yang chat Ustadzah privat. Alhamdulillah sudah benar. Dengan umur Randy dan adiknya 3:2, tentukan umur masing-masing. Nah, di sini coba diperhatikan. Nilai ini untuk satu objek, sedangkan 6 tahun ini untuk satu orang atau untuk 2 orang? Halo? 2 orang ya. Sehingga perbandingan yang diketahui itu harus melibatkan 2 perbandingan ini ya. Di situ dikatakan selisih. Nah, kalau selisih itu artinya kita mengurangi yang besar dengan yang kecil. Nah, Randy, perbandingannya Randy itu angkanya 3 atau 2? Perbandingan 3. Nah, di situ kan di sini kali 6 kan? Kali nilai yang diketahui 6. 6 itu dari apa? Selisih. Sehingga perbandingan yang diketahui ini harus kita cari selisihnya. Selisihnya yakni 3 kurangi 2 adalah 1 ya. Sama dengan berapakah ini? Jawabannya tadi kan Ustazah sudah ngajari di sini. Berapakah ini hasilnya? 6 bagi 1 kali 3 berapa? 18. 18. Coba sekarang tak kasih waktu 1 menit untuk menentukan umur adiknya. Seorang pedagang buah membeli jeruk dan apel dengan berat total 50 kg. Jika perbandingan berat jeruk dan apel yakni 2:3, tentukan berat masing-masing. Nah, pertanyaannya, kira-kira kalau mau mencari nomor 3, itu kalian memilih nomor 1, memilih cara nomor 1, atau memilih cara nomor 2? Ya, seperti nomor 2. Namun, di situ ada kata total. Kalau selisih berarti perbandingan yang diketahui dikurangi. Kalau total itu berarti sama dengan penjumlahan. Maka perbandingan yang diketahui diapakan? Ya, ditambah ya. Oke, berarti berapakah berat jeruk? Udah bener tuh yang dicet. Berapakah berat jeruk? 20. Berat jeruknya adalah 20 kg. Sedangkan kalau berat apel berapa? Coba dicari sendiri. 30 kg. Ya. Ada pertanyaan? Umum itu seperti ini. Silakan di screenshot jika mau mencatat. Saya lanjutkan ya. Oke, saya lanjutkan. Skala. Skala sebenarnya ini sudah kalian pelajari ya di di SD. Coba masih ingat nggak skala itu apa sih? Skala itu apa? Atau ingat rumus? Ya? Perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Iya, benar sekali. Jadi skala itu adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya. Kalau misalnya ada 1:100.000, artinya apa?
Ada 1:100.000. cm pada peta mewakili 100 cm pada jarak sebenarnya. Habis ini pelajaran apa? Bahasa Inggris. Oke, next. Istirahat dulu ya berarti ya. Oke, next. Ya. Di sini sebentar. Ada jarak abaikan jawaban ini dulu. Kita pakai caranya dulu. Jarak dua kota pada peta adalah 20 cm. Jika skala peta 1:600.000, jarak dua kota tersebut adalah, kan sudah ada jawabannya ya. Nah, coba kita lebih ke prosesnya ya. Jarak dua kota itu berarti JP ya. Jadi rumusan skala itu adalah skala sama dengan JP per JS. Atau jarak pada peta dibanding dengan jarak sebenarnya. Kalau disuruh mencari jarak sebenarnya, itu artinya jarak pada peta dibagi skala. Kalau jarak pada peta, artinya kalian kalikan skala kali jarak pada sebenarnya. Ya, jadi 20 cm ini adalah JP. Sedangkan 1:600.000 adalah S ya, maka kita cari JS-nya. Berarti rumus JS itu apa? JP bagi skala. JP dibagi S ya. Khusus yang dibagi S, kalian pakai baginya jangan pakai bagi biasa gini ya, atau kilometer ya yang paling sering digunakan untuk jarak-jarak yang jauh, kan tidak mungkin pakai meter ya. Nanti 12 juta jadikan kilometer, ini kan masih senti ya. Jadikan kilo, maka dibagi dengan berapa ya? Panjangnya 40 cm, lebarnya 25 cm. Sedangkan gedung sebenarnya sama, panjangnya 120 meter, lebarnya 75 meter. Otomatis kita bandingkannya per panjang dengan panjang, lebar dengan lebar ya. Tapi dengan syarat satuannya disamakan. Coba sekarang dari 4 angka ini, satuannya harusnya apa? Sentimeter semua atau meter semua? Sentimeter. Iya. 12.000. Iya, 12.000 ya, turun 2 ya, berarti kalikan 100. Kalau 75 meter berapa senti? 7.500. 7.500. Coba dari angka ini sudah bisa menerka dari mana 1:300? Dari mana? Dari mana? Skala yang panjang. Panjang banding panjang, berarti 40 banding 12.000 atau 25 dibanding 7.500. Ya, jadi kalau ada soal yang seperti ini, jangan memikirkan luas, jangan memikirkan keliling, tapi satuan-satuan panjang aja. Next, nomor 3. Jika jarak dua kota sebenarnya ini 2 km, akan dibuat peta dengan skala 1:10.000, berapakah jarak dua kota tersebut? Kan sudah ada nih jawabannya, coba semuanya mengerjakan, nanti ditunjukkan di kamera bagaimana caranya. Saya kasih waktu hanya 2 menit dari video, ketiken dek chat ya. Nah itu kayak Mbak Raisa itu. Oke. Ya. Jadi tadi yang kilometer jadikan sentimeter dulu. Mari kita tutup pembelajaran matematika hari ini dengan hamdalah, istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.